Baik, halo. Halo Mbak. Sebelum itu, coba dong perkenalkan dulu. Halo Mbak. Perkenalkan nama saya Aliza. Jadi saya itu kesini kebetulan dapat kenalan dari teman untuk Iya. konsultasi di biro psikologi ini. Baik, biar kita enak nih untuk ngobrolnya. Kamu bisa ngadep ke sana. Oh, baik. Baik, klien Aliza. Sebelum itu, apa sih yang kamu rasakan? Jadi sebelumnya itu saya tuh selalu ngerasa kalau misalnya untuk presentasi itu sebelum presentasi itu selalu kayak dibayangi rasa ketakutan kayak itu. Terus juga saya itu sulit banget untuk memahami materi, dan ketika saya memahami materi, mungkin dalam hitungan jam atau dalam hitungan hari itu bisa lupa semuanya. Jadi saya itu sulit untuk berbicara di depan umum juga. Itu yang membuat saya tuh merasa lebih cemas ketika saya berada di depan umum. Saya juga merasa kalau misalnya di keramaian itu kayak membuat saya itu tidak nyaman, dikarenakan saya itu selalu merasa kayak cemas, terus juga kayak berpikiran negatif. Terus juga saya itu mungkin karena faktor keluarga, teman-teman juga mungkin yang membuat saya seperti ini. Saya itu sebenarnya ingin berubah untuk bisa mudah menghafal materi, terus juga mudah memahami materi-materi yang diberikan, terus juga tidak takut di keramaian. Terus juga saya itu ingin juga bisa berbicara public speaking di depan umum tanpa tanpa terbata-bata seperti itu. Baik, ketika Anda rasakan nih, ketika Anda di depan umum, Anda merasa cemas? Sangat sangat cemas, dan saya itu ketika presentasi itu kalau misalnya berdiri di depan dan melihat teman-teman saya itu, mereka tuh suka nggak merhatiin saya waktu lagi ngomong. Terus juga mereka tuh suka bermain HP pada saat saya presentasi. Itu saya tuh langsung kepikiran apa saya itu kurang maksimal dalam memberikan penjelasan tentang materi yang saya itu, atau seperti apa kayak gitu. Baik, ketika Anda merasa kecemasan ini, kira-kira udah berapa lama sih? Kalau kecemasan ini mungkin dari saya SMA. Saya itu SMP kelas 3 SMP itu saya tuh sebelumnya itu masuk di kelas 1 sama 2 SMP itu saya masuk di kelas yang memang tidak terlalu tekanan atau pressure-nya tinggi. Tapi ketika saya masuk di kelas 3 SMP, saya itu masuk ke kelas yang pressure-nya itu tinggi, yang membuat saya itu dituntut untuk selalu nilai itu harus tinggi kayak itu, karena saingan-saingan saya itu berat-berat semua. Itu yang menyebabkan mungkin saya down. Kemudian juga ketika SMA itu saya tuh masuk di sekolah, dan sekolah itu tuh mungkin dalam lingkup sekolah itu tuh orang-orangnya tuh kebanyakan yang akademisnya itu tinggi-tinggi semua, dan di situ saya itu sulit untuk mengikuti alurnya itu. Dari faktor keluarga nih, mungkin kamu punya sedikit ya rasa trauma gitu, apa mungkin misalnya contoh seperti keluarga kamu, ayah kamu atau ibu kamu nih membantah
setiap perkataan yang ingin kamu ungkapkan kepada orang tua. Pernah nggak sih mengalami seperti itu? Kalau untuk orang tua itu sebenarnya lebih ke misalnya saya itu lagi bicara nih, mereka tuh ya itu seperti itu tadi, misalnya saya berkata benar itu mereka tuh ya seperti biasa aja, kemudian juga mungkin eh, kurang untuk apa namanya, curhat-curhatan dengan ayah, karena ayah itu tidak terlalu akrab juga dengan saya. Dia itu mungkin sosoknya itu ada, tapi setiap di rumah itu tidak terlalu akrab kayak gitu. Baik. Jadi saya itu mau minta sarannya Mbak, untuk saya itu kedepannya harus melakukan apa biar saya itu mungkin akrab dengan ayah saya, kemudian itu saya itu mudah berinteraksi dengan orang lain, tidak mudah cemas seperti dulu, terus juga mudah memahami materi-materi yang diberikan dosen saya. Baik, kita udah lanjut ke sesi saling memberikan saran ya. Baik, kamu boleh menghadap ke sini. Baik, kamu minta saran nih kan? Iya. Saya akan memberikan sedikit saran ya. Mungkin ketika kamu di rumah, saya ingin bertanya nih sedikit. Apakah kamu pernah misalnya memberikan minuman ke ayah kamu, misalnya secangkir kopi, secangkir teh gitu? Pernah? Nah, dari situ mungkin kamu bisa melakukan hal terkecil. Bisa kamu membuatkan kopi untuk ayah kamu atau teh. Ayah kamu suka kopi ya silakan buat kopi. Ayah kamu suka teh, buat teh. Atau dia nggak suka semuanya, kamu bisa melakukan hal yang lain. Bisa memberikannya cemilan, gorengan atau lainnya. Kamu berikan ke ayah kamu. Misal ayah kamu lagi duduk nih, ayah kamu lagi duduk di misalnya di teras rumah atau sedang menonton televisi, kamu bisa memberikan sedikit cangkir kopi atau cemilan lainnya, kamu bisa berikan ke ayah kamu. Ya, dari situ kamu mulai membuka pembicaraan dengan ayah kamu. Nah, dari situ mungkin ayah kamu bakalan mungkin ya, tapi kita juga nggak tahu. Cari waktu luang yang pas untuk kita bisa berkomunikasi langsung kepada ayah kita seperti itu. Itu saran saya untuk kamu biar kamu bisa berdekat. Lakukan itu setiap hari atau ya 2 hari sekali pada waktu ruang ya. Jika ayah kamu nggak bekerja atau di malam hari pun bisa. Terus silakan kamu terapkan sendiri. Jika kamu memang ada sedikit perubahan, kamu bisa langsung berkomunikasi lagi dengan saya. Mungkin ayah kamu yang nggak bisa terima atau apa kamunya yang mungkin masih ragu-ragu atau gugup, kamu bisa kan berkonsultasi lagi dengan saya. Baik, selanjutnya kamu minta saran agar bagaimana kamu bisa menghilangkan rasa kecemasan. Rasa kecemasan itu mungkin bisa hilang dengan tanpa obat-obatan. Mungkin itu bisa hilang ya. Ya, bisa hilang, akan tetapi memungkinkan bisa menggunakan waktu yang panjang, nggak bentar loh merasa menghilangkan kecemasan. Itu bisa saja dari rasa trauma. Nah, cara kamu agar kamu bisa menghilangkan rasa kecemasan ini, ketika kamu hendak presentasi, kamu bisa mencari tips-tips bagaimana cara kamu bisa face to face dan berhadapan dengan audiens agar kamu tidak merasa gugup. Misal kamu mencari trik, kamu tidak perlu menatap wajah audiens, terserah mereka mau main handphone, mereka mau ngobrol, mereka mau tidak memperhatikan kamu tidak usah pedulikan itu. Kamu hanya memperdulikan apa saja yang ingin kamu presentasi. Kamu cukup peduli dengan diri kamu sendiri. Kamu tidak usah mempedulikan lingkungan kamu tidak usah mempedulikan apa yang mereka lakukan. Kamu fokus dengan tujuan kamu, untuk apa kamu berdiri di depan mereka, ya untuk menyampaikan presentasi, menyampaikan materi yang sudah kamu pahami. Kamu tidak usah pedulikan itu. Setelah itu
Ya setelah kamu tidak usah memperdulikan, ya sudah, mungkin kamu akan merasakan plong, merasakan bodoh amat, tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Menurut saya itu sedikit saya kasih saran untuk kamu agar kamu dengan kecemasan. Baik, mungkin kalau kamu merasa kurang, kamu bisa berkonsultasi lagi dengan kami, dan kami mungkin akan siap memberikan bantuan kamu. Jika kamu udah merasa nggak bisa terkontrol lagi rasa kecemasan, maka kami akan mengingatkan kamu dengan psikiater. Maka psikiater kami yang bekerja sama dengan kami akan memberikan obat-obatan yang terbaik. Terima kasih Mbak atas masukannya dan sudah mau mendengarkan kesah dan segala curhatan-curhatan tadi. Iya, baik, sama-sama. Semoga hari kamu menyenangkan dan jangan sampai kembali ke sini lagi. Siap, terima kasih Mbak. Baik.